Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultra TV, senang sekali kami menjumpai Anda kembali dalam program Sudut Sultra, dan saat ini saya sedang berada langsung di ruangan Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Jika pemirsa di rumah bertanya, saat ini memang kita mengetahui bahwa endemik yang terjadi adalah kasus demam berdarah. Beberapa di antara Anda mungkin yang terkena penyakit DBD, tapi lagi-lagi tenang saja, saat ini kita akan banyak membahas perihal sampai sejauh mana penanganan yang sudah dilakukan serta seperti apa sih perkembangan kasus dari DBD itu sendiri. Kita tahu bahwa memang salah satu faktor yang menyebabkan adalah perubahan cuaca. Nah, di antara kalian pasti saat ini mungkin merasakan kadang panas, kadang hujan. Rupanya ini pula yang akhirnya memberikan pengaruh terjadinya perkembangbiakan vektor nyamuk yang akhirnya menimbulkan DBD itu sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya telah bergabung bersama kami Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Ibu Haja Usnia SKM MKM. Halo Ibu. Terima kasih. Terima kasih langsung dari ruangan sudah memberikan kesempatan kami, dan tentu juga pemirsa Sultra TV kalau membahas memang terkait kasus demam berdarah. Bagaimana sih Ibu menyikapi dengan kasus yang terjadi ini di wilayah Sulawesi Tenggara? Silakan Bu. Ya, kalau kita memang melihat kasus perkembangan DBD tahun 2024 ini dibanding 2023 memang kasusnya meningkat. Ini disebabkan karena adanya pengaruh cuaca, yang dimana pengaruh cuaca dari musim kemarau menjadi musim hujan, di mana penyebaran peningkatan vektor nyamuk Aedes aegypti atau DBD. Ya, jadi karena perkembangan inilah yang akhirnya menimbulkan banyak perkembangbiakan vektor nyamuk itu ya Bu. Lantas dengan ini, karena kita tahu juga ini perubahan cuaca, apakah langkah strategis yang dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan Bu sampai sejauh ini? Silakan. Langkah strategis kami yang pertama itu bagaimana penanganan DBD itu. Kami pertama melakukan koordinasi dengan lintas terkait, di mana dalam penanganan penanganan pencegahan DBD ini kami telah melakukan berbagai upaya dengan bekerjasama dengan lintas sektor. Kemudian kami melakukan pembagian wilayah kerja, yaitu fogging, di mana kami bekerja sama dengan khususnya kami Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara, kemudian Dinas Kota Kendari dan KKP. Jadi kami membagi 3 wilayah dalam hal pelaksanaan fogging. Kemudian kami juga melakukan penyuluhan, edukasi melalui baik media cetak maupun media elektronik, di mana penyuluhan itu dikhususkan untuk bagaimana mengenal tanda-tanda penyakit DBD. Yang kalau kita melihat tanda utamanya itu ada panas, ada bintik, bintik-bintik merah pada kulit, kemudian kadang mual, muntah, nyeri otot. Kemudian kami di sini kita sudah juga bekerja sama di seluruh kabupaten kota dalam hal ini memberikan surat edaran baik dari Kementerian Kesehatan, dari Dinas Kesehatan Kota, Dinas Kesehatan Provinsi. Jadi kami menginstruksikan kewaspadaan dalam hal DBD ini di seluruh kabupaten kota. Kemudian kami memberikan informasi bagaimana cara pencegahan DBD itu, di mana penyuluhan kami berikan bagaimana pola hidup bersih, PHBS, kemudian 3M. Nah, 3M. 3M itu menguras, menutup, dan mendaur ulang
hasil-hasil rumah tangga. Oke, nah ini kan banyak terjadi memang biasanya salah satu faktornya memang kenapa perkembangbiakan faktor nyamuk itu adalah kalau lingkungannya juga kotor ya Bu ya. Nah dari sekian banyak penyuluhan sosialisasi yang dilakukan, kalau Ibu melihat secara umum saja ini, Ibu bagaimana perubahan yang terjadi? Apakah masyarakat juga cukup aware, peduli begitu dengan lingkungan mereka setelah adanya sosialisasi yang mungkin sudah dilakukan oleh pihak Dinkes? Ini bagaimana Bu? Ya, alhamdulillah dengan adanya sosialisasi kami lakukan di seluruh wilayah kabupaten kota itu, alhamdulillah masyarakat sudah banyak menyadari kalau terjadi contoh panas, mereka langsung ke rumah sakit atau ke puskesmas yang terdekat, gitu, ya. langsung membawa anaknya. Ya. Berarti mereka langsung sigap ya Bu ya pada saat itu. Sehingga kasus-kasus yang ada di Sulawesi Tenggara kita dapat deteksi dan kita tahu berapa jumlahnya. Nah kalau terkait memang masalah ini ya data yang menyangkut daerah mana saja yang saat ini terdapat banyak kasus DBD Bu? Kasus DBD yang tertinggi itu di khususnya Kota Kendari, kemudian Konsel, Konawe, Bombana, ya itu. Oh ada 4 kabupaten kota yang memang agak tertinggi. Kolaka, sama Kolaka ya. Ya, ini berarti ada bentuk ini dong Bu, koordinasi terus bersama dinas kesehatan setempat ya kabupaten kota terkait, karena kan mereka 4 kabupaten kota yang lumayan tertinggi lah dibanding yang lain. Bagaimana bentuk komunikasi? Bentuk komunikasi setiap hari mereka melaporkan kasusnya ke dinas provinsi. Jadi setiap hari seluruh kabupaten kota melaporkan kasus-kasus yang ada di wilayah mereka. Oke, jadi ada bentuk koordinasi lah yang dilakukan. Kami selalu melakukan koordinasi setiap hari. Dan saya dengar juga tadi kita sempat juga ya membahas pemirsa sebelumnya ini bahwa rupanya di Dinas Kesehatan ini ada terus sistem yang mengupdate. Jadi data-datanya itu updatean semua gitu tiap hari. Itu bagaimana ya Bu? Boleh kita memang seluruh kabupaten kota mereka mengupdate seluruh terjadinya kasus-kasus. Jadi melaporkan apa saja yang mereka temukan, mereka melaporkan di Dinas Kesehatan Provinsi. Jadi 17 kabupaten kota ini semua kami merekap angka kejadian DBD yang ada di wilayah mereka. Oke. Dan kalau juga mungkin beberapa di antara kalian yang sudah melihat berita-berita ya berseliweran baik itu di media online, media cetak, perihal kunjungan langsung ke pasien-pasien, dan saat itu juga Bapak PJ Gubernur juga ikut ya pada saat itu mengunjungi Rumah Sakit Bahtera Mas, di mana Ibu juga sebagai kepala dinas juga turun langsung melihat pasien-pasien. Saat dikunjungi itu bagaimana Bu? Mungkin bisa diceritakan bagaimana kondisi mereka? Alhamdulillah perhatian dari pemerintah Sulawesi Tenggara khususnya Bapak PJ Gubernur kita ini sangat antusias melihat kasus-kasus ini sehingga langsung turun ke lokasi, khususnya kemarin kami turun di Rumah Sakit Bahtera Mas. Pak PJ langsung menyambangi semua pasien-pasien yang ada, memberi support kepada mereka, kita mendoakan agar mereka cepat sembuh. Jadi dengan adanya kepedulian khususnya dari Bapak PJ kita ini, bahwa PJ ini, Bapak Gubernur kami ini peduli dengan adanya kasus-kasus khususnya seperti DBD, peningkatan penyakit DBD ini, sehingga masyarakat juga tahu bahwa pemerintah memang peduli dengan adanya kejadian-kejadian khususnya penyakit yang ada di Sulawesi Tenggara. Karena DBD kan ini memang endemik ya dia pemirsa, jadi ada musim-musiman begitu. Dia tergantung, kalau memang pas perubahan cuacanya cukup ekstrim, maka biasanya akan berpengaruh. Tapi ketika stabil ya stabil juga, karena memang kalau dibanding tahun lalu DBD ini kayaknya lebih
ini lebih kencang nih di tahun ini ya Bu ya, gimana nih? Peningkatannya sih tidak, ini masih biasa. Biasa saja. Jadi memang peningkatan kasus DBD ini nanti kita melihat kasusnya dari mulai Januari sampai April. Oh gitu. Peningkatan kasus itu rata-rata, tapi biasanya bulan ya. Sudah mulai menurun. Oke, gitu. Tapi jangan juga kita kalau dari bulan Januari sampai April jangan kita terlena. Kami tetap waspada sehingga kasus-kasus DBD ini dapat dicegah sedini mungkin. Oke, nah pentingnya pencegahan sebenarnya pemirsa, dan pencegahan itu harus dilakukan juga dari kita yang masyarakat yang memang saat ini, mohon maaf mungkin saat ini lagi sehat-sehat, tapi jangan bahwa menyepelekan kita tidak akan terkena DBD ya, Wah, jangan seperti itu. Makanya perhatikan lingkungan rumah kita, lingkungan sekitar, kalau memang ada indikasi bahwa ini bisa saja menimbulkan perkembangbiakan vektor nyamuk, maka harus hati-hati dan segera melakukan 3M yang dikatakan tadi oleh Bu Kades. Pemirsa jangan kemana-mana, setelah yang satu ini kita masih akan kembali. Terima kasih pemirsa, kita kembali lagi, dan sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada Anda semua bahwa telah bergabung pula bersama kami di sini Direktur Rumah Sakit Batramas Provinsi Sultra, Bapak Dr. Hasmudin. Terima kasih sudah meluangkan waktu juga. Jadi memang pemirsa ya, kalau kemarin banyak-banyak berita kita lihat, ya, jadi tidak hanya pihak Dinas Kesehatan Provinsi Sultra, tapi pihak Rumah Sakit Batramas Provinsi Sulawesi Tenggara selaku rumah sakit daerah ini bagaimana betul-betul memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pasien, bentuk penanganan cepat juga terkait kasus DBD yang terjadi. Oleh karena itu langsung saja mungkin saya minta tanggapan Bapak Dokter, saat ini berapa kira-kira jumlah pasien yang terdata di saat ini untuk wabah DBD, Pak? Silakan. Ya baik, terima kasih. Rumah Sakit Batramas sebagai rumah sakit rujukan di Sulawesi Tenggara yang sementara saat ini lagi banyak-banyaknya ya pasien demam berdarah, kami menerima rujukan. Tersebar dari beberapa daerah, tapi terbanyak adalah dari Kota Kendari. Saat ini kami masih merawat 24 pasien demam berdarah, ya, di mana totalnya sebenarnya itu kurang lebih 100 pasien. Oh, 100, ya. Tetapi saat ini sisa 24 pasien yang kami rawat dengan demam berdarah itu. Di mana anak-anak itu 8 pasien, kemudian orang dewasa sebanyak masih 16 pasien. Oke. Nah Pak, ini juga pasti mungkin yang menjadi pertanyaan, apa yang sebenarnya menjadi bukan juga tolak ukur ya, macam bahwa ini kan tidak mengenal usia yang terkena DBD ini, baik anak-anak ataupun orang dewasa. Nah untuk penyembuhannya itu berarti tergantung sistem imun tubuh mereka yang ini, atau seperti apa sebenarnya? Ya baik. Rata-rata pasien masuk ya memang tidak mengenal usia. Ada anak-anak, bahkan ada bayi, ada orang dewasa. Rata-rata masuk ke rumah sakit Batramas itu dengan keluhan demam. Demam, rasa lemah. Yang lebih beratnya kadang-kala ada binti-binti perdarahan, bahkan ada perdarahan gitu ya. Perdarahan. Ya, setelah masuk di rumah sakit lewat UGD itu akan dilakukan pemeriksaan oleh dokter jaga. Dan salah satu pemeriksaan penunjang adalah laboratorium, di mana rata-rata kasus demam berdarah itu menyebabkan trombosit pasien itu menjadi turun. Ya, itulah merupakan salah satu pemeriksaan penunjang yang sehingga dokter itu bisa mendiagnosa bahwa pasien itu demam berdarah. Gitu, ya. Ya. Kemudian dalam masa setelah ditegakkan diagnosa, kemudian lakukan perawatan dan pengobatan tentunya sesuai protokol, apakah itu protokol tentang demam berdarah untuk anak-anak maupun dewasa. Oke, gitu. Jadi masing-masing memang. Biasa yang paling memang lama penyembuhannya itu biasa sampai berapa minggu biasa Pak di rumah sakit? Rata-rata pasien ini dirawat antara 5 sampai 7 hari. Oh, 5 sampai 7 hari. Kalau misalnya ada kasus-kasus yang pada saat masuk sudah berat tentunya, di mana jumlah trombositnya itu sudah sangat rendah,
ada perdarahan, apalagi disertai dengan tanda-tanda shock misalnya, itu tentunya membutuhkan perawatan yang cukup lama ya. Bisa sampai 2 minggu. Oh begitu, Pak. Tetapi dalam perawatan, dalam perkembangannya itu tetap selalu dilakukan pemeriksaan penunjang, pemeriksaan laboratorium, misalnya 2-3 hari kemudian diperiksa lagi. Ya, gitu. Oke, sebenarnya normalnya itu trombosit kita kalau di angka normal itu berapa sih Pak sebenarnya? Itu normalnya 150.000 trombosit. 150. Rata-rata pasien demam berdarah yang masuk hari ini di bawah 100.000. Wah, pantas biasa trombositnya ada yang sampai cuma tinggal 15.000. Itu harus membutuhkan transfusi trombosit. Iya, transfusi. Makanya biasa kita lihat ada ini ya, ada broadcast informasi terkait butuh transfusi darah gitu. Ternyata itu ya untuk menaikkan trombositnya. Dan ini. Tapi alhamdulillah kalau sampai sejauh ini bagaimana Pak? Semua stok darah untuk penambahan trombosit itu aman sejauh ini gimana? Jadi memang stok darah ya trombosit itu memang agak kekurangan memang kita di Sulawesi Tenggara, sehingga dibutuhkanlah kerjasama yang baik antara keluarga ya. Jika misalnya pasien ini membutuhkan transfusi, apakah itu transfusi darah atau trombosit, disampaikan kepada keluarganya agar mencari donor ya. Jika seandainya stok di Palang Merah maupun di bank darah itu kami tidak ada. Oke, nah Pak, ini kan memang Rumah Sakit Batra Mas adalah rumah sakit rujukan ya. Jadi dari berbagai 17 kabupaten kota mungkin ini biasanya muaranya ke Rumah Sakit Batra Mas. Mungkin sampai sejauh ini yang paling banyak mungkin rujukan itu dari daerah kabupaten kah atau di kota sendiri? Bagaimana? Kalau melihat sebaran penderita ya, karena kita tiap hari kan melakukan surveillance ya. Ya, data dari surveillance kami itu yang terbanyak adalah dari kota Kendari. Ada dari Konawe Selatan, ada dari Konawe, bahkan ada dari Butur ya. Satu-satu gitu. Tetapi 70% dari kota Kendari. 70% bahkan didominasi di kota Kendari. Nah ini kan berarti memang karena berarti ada lingkungan-lingkungan yang memang masih perlu untuk dibersihkan, dilakukan pembenahan oleh masyarakat itu sendiri. Nah lantas seharusnya sikap masyarakat dalam mencegah gitu agar kita ya tidak terdampak dari wabah DBD ini tuh seperti apa sih Pak? Iya. Memang ini adalah salah satu kerjaan dinas ya. Masalah preventif promotif ini adalah bagian dari dinas kesehatan. Tetapi mungkin yang paling penting kita galakkan kembali adalah kesadaran masyarakat tentang program 3M itu. Mengubur, menguras, dan menutup ya. Wadah-wadah yang memungkinkan ada genangan air di situ. Ya, karena nyamuk ini tentunya bertelur dan berkembang biak melalui genangan air gitu. Jadi itulah yang jangan sampai, makanya kalau ada genangan air kalau harus atau dibuang lah ya, karena tidak mungkin juga tidak digunakan, maka jangan disimpan-simpan karena ini akan berbahaya. Nah, saya minta tanggapan juga ke Ibu Kepala Dinas di sini. Lantas ini kan dengan pihak rumah sakit tentu juga ada koordinasi ya selalu mungkin dalam rangka untuk mencegah DBD ini. Bagaimana tanggapan Ibu yang tadi dipaparkan oleh Bapak Direktur bahwa memang sampai sejauh ini alhamdulillah terus menurun kasusnya dan juga pasien-pasien juga sudah beberapa orang banyak yang sembuh. Tanggapan Ibu seperti apa? Ya, kami dari Dinas Kesehatan memang semua rumah sakit yang ada di Sulawesi Tenggara ini, baik kota maupun kabupaten kota, kami memang terus berkoordinasi, khususnya bagaimana pasien-pasien rujukan dari kabupaten kota ada yang sembuh dengan kesembuhan mereka ya. Jadi kami tetap setiap hari kami ada koordinasi. Alhamdulillah seperti tadi yang saya sampaikan, pada saat meningkatnya kasus DBD kami turun langsung dengan Bapak PJ Gubernur dalam rangka melihat jumlah penyakit yang ada di Rumah Sakit Batra Mas. Dan kami juga kami pantau seluruh rumah sakit yang ada di Sulawesi Tenggara. Ya, karena memang ini sudah menjadi tugas dan tanggung jawab juga dari pihak Dinas Kesehatan ya. Selanjutnya kembali ke Bapak Direktur. Ini juga kan kemarin Pak sempat ada informasi bahwa sampai di Rumah Sakit Batra Mas itu, ini mungkin bisa diklarifikasi ya betul atau tidaknya, sempat penuh ruang rawat inapnya dengan kasus DBD, sampai akhirnya memang
saya lihat di komen-komen ya biasa di media sosial ya Pak. Kalau para masyarakat itu sudah menggunakan media sosial, mereka akhirnya mengomentari itu, terkadang ada yang pro, ada yang kontra, ada yang panik, ada yang ini. Nah mungkin melalui ini bisa dijelaskan, memang sempat sampai penuh gitu ya rawat inap atau bagaimana sih sebenarnya? Iya, makasih. Iya. Sebenarnya ada berita dari media online ya, yang memberitakan bahwa Rumah Sakit Batra Mas itu merawat pasien demam berdarah sebanyak 450 orang. Iya. Itu sebenarnya saya sudah klarifikasi. Bagaimana mungkin kami merawat 450 orang, sementara jumlah tempat tidur yang ada di Rumah Sakit Batra Mas itu cuma 360 bed. Nah, itu satu hal yang tidak mungkin ya. Saya sudah klarifikasi juga, kebetulan waktu itu pertanggal 10 atau 12 ya, kami klarifikasi tentang itu, bahwa jumlah pasien yang kami rawat dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 12 waktu itu adalah sebanyak 64 pasien saja. Oh, 64. Ya, itu total. Dan waktu itu yang masih tertinggal atau yang masih dirawat sebanyak 34 pasien. Jadi tidak benar bahwa kami merawat pasien sebanyak 450. Karena ini juga yang akhirnya membuat kisruh ya Pak yang terjadi di masyarakat. Ya gitu. Ini sampai saya sampaikan juga bahwa Rumah Sakit Batra Mas itu ya bukan cuma demam berdarah yang dirawat. Ya ini rumah sakit rujukan tertinggi di Sulawesi Tenggara, semua penyakit arahnya ke sini. Sehingga ya kalau misalnya sudah penuh demam berdarah, kasihan dong pasien-pasien yang lain yang benar. Jadi tidak benar ya. Jadi memang Rumah Sakit Batra Mas saat ini memang sudah dirasakan sudah mulai kekurangan fasilitas tempat tidur ya, kamar-kamar. Itu karena kesadaran masyarakat atau penggunaan Rumah Sakit Batra Mas itu oleh masyarakat sudah jauh lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Mereka sudah hampir tidak ada lagi yang ke Makassar, ke Jawa. Semua berharap di Rumah Sakit Batra Mas itu sudah bisa ditangani semua. Tapi memang sekarang kalau kita melihat memang Rumah Sakit Batra Mas sudah terus ini ya Pak, ada inovasi, ada perubahan, karena saya lihat juga semua sudah fasilitas lengkap dan lain-lain. Bagaimana? Boleh digambarkan kondisi tiap saat ini? tahun kami berusaha untuk memberikan pelayanan yang prima ya pada masyarakat. Nah, ini kami sadari bahwa ini memang harapan masyarakat di sini, sehingga sarana prasarana dan SDM itu yang menjadi prioritas perhatian kami ya. Beberapa dokter yang spesialis bahkan kita rekomendasikan untuk mengambil subspesialis. Nanti pada akhirnya mereka akan kembali dan inilah yang diharapkan akan menangani pasien-pasien di Sulawesi Tenggara ini, sehingga tidak ada lagi yang sampai dirujuk ke Makassar atau ke Jawa. Iya, betul. Karena fasilitasnya juga demikian. Tiap tahun juga kami koordinasi baik melalui APBD maupun dari dana APBN. Ya, kami selalu menambah jumlah fasilitas, alat-alat kedokteran ya, yang modern tentunya mengikuti teknologi terkini yang ingin kita selalu kembangkan. Oke, baik. Jadi inilah yang menunjukkan, sehingga akan memudahkan masyarakat ketika memang ingin menggunakan atau istilahnya pengobatan. Nah, ini tidak perlu jauh-jauh lagi keluar daerah ya Pak, karena di Rumah Sakit Batra Mas sebagai rumah sakit rujukan daerah ini sudah lengkap fasilitasnya, dan tentu juga saya yakin pasti ini juga akan sangat memudahkan kita ketika ingin melakukan atau istilahnya ini pelayanan yang bisa kita rasakan gitu. Nah, kembali ke Ibu Lantas, Bu Kadis, bagaimana ini kira-kira, kan pasti ada banyaklah pihak-pihak atau yang menjadi mitra dari Dinas Kesehatan dalam rangka menanggulangi wabah DBD ini. Pihak mana saja Bu? Silakan. Tadi saya klarifikasi tentang meningkatnya DBD ya, yang dibilang 400. Alhamdulillah pada saat ada isu bahwa Rumah Sakit Batra Mas itu merawat 450 sekian. Alhamdulillah Direktur Rumah Sakit Batra Mas langsung mengkonfirmasi ke kami bahwa itu tidak benar. Kemudian pihak-pihak yang terkait yang membantu ya khususnya rumah sakit, puskesmas, dinas-dinas seperti pendidikan, Bapeda, itu kan memang leader sektornya, karena memang pencegahan DBD itu dimulai dari tempat-tempat umum, kemudian
rumah dulu ya, Iya, rumah, di rumah. tempat-tempat umum, kemudian sekolah-sekolah, universitas. Karena di situ masyarakatnya banyak. Betul Benar. sekali, dan inilah ya juga yang memang kita inginkan agar bisa ada perubahan lah. Jadi dengan adanya wabah seperti ini jangan malah membuat para masyarakat ini panik ya atau Ya, ini ya. karena Pak Dokter mohon izin mungkin kalau orang panik atau istilahnya shock itu juga bisa berpengaruh tidak dalam proses penyembuhan ketika dia memang DBD atau belum gitu. Iya, saya kira ya apapun penyakitnya kalau disertai dengan stres, Iya. panik itu akan menyebabkan penurunan daya tahan tubuhnya. Ya, begitu. tentunya seseorang yang turun daya tahan tubuhnya pasti akan berpengaruh terhadap proses penyembuhan Ya. pas penyakitnya. Ya. Ya, jadi makanya itu berarti penting ya buat kita semua untuk istilahnya jangan maulah Ya, mendengar ya. berita-berita yang belum jelas kebenarannya dan akhirnya harus mengklarifikasi Benar. untuk kita. Nah baik pemirsa jangan kemana-mana dulu, setelah yang satu ini kita masih akan kembali tetap di Sudut Sultra. Ya, terima kasih pemirsa, kita kembali lagi dan saya rasa jelas ya bahwa kasus DBD saat ini memang di Sulawesi Tenggara ini ada beberapa tapi tidak sampai sekian ratus yang mungkin Anda dengar dimanapun itu. Makanya penting sekali untuk kita bijaklah dalam menangkap sebuah berita baik itu di media sosial, di media cetak, media elektronik maupun di media lainnya. Karena hal-hal inilah yang malah akhirnya membuat kita menjadi panik ataupun bahkan mulai bertanya-tanya, menyalahkan mungkin satu pihak atau dua pihak. Ini yang kita tidak inginkan. Jadi memang penting untuk kita sharing dulu sebelum kita, maksud saya kita penting saring sebelum kita sharing gitu. Nah selanjutnya mungkin saya kembali ke Ibu Kepala Dinas Kesehatan. Nah tidak hanya memang kasus DBD yang saat ini marak ya, karena memang ini kita masuk di musimnya. Jadi DBD ini kan endemik kita. Nah tapi ada juga memang satu, bahkan ini menjadi program nasional terkait masalah stunting. Nah, menangani masalah stunting sendiri untuk di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Bagaimana sih Bu perkembangan sampai hari ini? Silakan. Perkembangan stunting di Sulawesi Tenggara dengan data EPPGBM kami itu sekarang sudah turun menjadi 10,5. Kemudian kami lagi menunggu data dari SKI Survei Kesehatan Indonesia, tetapi belum turun. Untuk data kemarin 27,7. Iya. Oke. Nah, melihat stunting ini menjadikan isu nasional bahkan Bu ya, bahkan salah satu isu Bapak Presiden itu menggalakkan terkait masalah stunting ini. Lantas kalau dari pihak Dinkes atau sebelum kita mengetahui program-program apa saja sih yang ada di Dinas Kesehatan, mungkin Ibu bisa menjelaskan sebenarnya stunting itu apa sih? Ini mungkin bagi masyarakat yang belum tahu ya, silakan Bu. Stunting itu sebenarnya gangguan pertumbuhan akibat gizi kronis yang lama. Kemudian stunting itu dalam hal kami dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara itu sudah banyak yang kami lakukan, khususnya dalam segi spesifik. Yang kami laksanakan itu pertama yaitu bagaimana aksi bergizi yang khusus pada tahun ini kami lakukan di 4 kabupaten kota, di mana aksi bergizi itu kami lakukan di sekolah-sekolah, khususnya untuk remaja putri dalam hal pencegahan anemia itu dengan memberikan tablet tambah darah. Jadi tablet tambah darah itu diberikan setiap 1 kali seminggu, jadi sebulan 4 kali. Kemudian pemantauan ibu hamil, pemberian tablet tambah darah untuk ibu hamil, pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil kek, begitu juga bayi balita kami, dan masih banyak lagi program-program
yang dilakukan yang oleh kami lakukan Oke. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Luar biasa. Karena kalau kita berbicara stunting sebenarnya bukan hanya tugas dari Dinas Kesehatan yang untuk menanggulangi masalah ini. Ini semua pihak ya, semua lintas sektor harus mengambil peran dalam pemberantasan stunting itu sendiri. Nah, sebelum lanjut lagi, saya boleh mungkin minta tanggapan Pak Dokter. Secara umum saja ya Pak, ya mungkin kalau Bapak sendiri itu melihat stunting memang saat ini seperti apa? Ini kayaknya menjadi Pak, PR besar ya untuk semua ya. Bagaimana nih tanggapannya Pak? Ya, memang stunting ini adalah merupakan suatu program nasional sekarang. Karena ternyata banyak ditemukan gangguan pertumbuhan dari anak-anak ya. Jadi kayak gagal tumbuh ya? Iya, gagal tumbuh, dimana seperti apa yang disampaikan Ibu Kadis tadi, dimulai dari dini sebenarnya ya, mulai dari persiapan ibu-ibu ya sebelum hamil ya. Ya. Jadi kemudian masuk masa hamil. Itu harus cepatnya memeriksakan secara dini sebenarnya kehamilannya. Baik itu melalui posyandu, kemudian puskesmas, sehingga petugas kesehatan sedini mungkin memberikan edukasi ya kepada masyarakat. Apa sih yang harus dilakukan semasa hamil, semasa menyusui, dan semasa pertumbuhan anak-anak itu. Yang penting adalah pemberian asupan gizi terhadap anak-anak itu. Ya, sekarang banyak program pemerintah melalui Dinas Kesehatan, melalui instansi-instansi lain, intervensi terhadap pemberian makanan tambahan terhadap anak-anak ini tadi yang memungkinkan anak itu bisa kekurangan gizi dan akibatnya akan mengganggu pertumbuhan dari anak-anak itu, sehingga dia disebut stunting gitu. Iya gitu. Jadi memang hal-hal inilah yang harusnya memang dipahami oleh para ibu-ibu ataupun calon ibu ya, karena ini kan sebenarnya kalau tadi dikatakan Ibu Kadis 1000 hari Jadi kehidupannya. Pemantauan untuk stunting itu mulai dari 1000 hari pertama. 1000 hari pertama kehidupan. Jadi contoh tadi kami sudah melakukan aksi bergizi, kami mulai dari remaja. Oh ya, karena remaja itu yang akan menjadi seorang ibu, remaja putri ya. Betul. Yang akan menjadi seorang ibu, sehingga kami pertama melakukan deteksinya itu melalui pemberian tablet tambah darah. Setelah itu dia hamil. Setelah dia hamil, melahirkan. Betul. Dari melahirkan dia menyusui dan mempunyai bayi. Betul. Setelah itu masuk proses masa balita. Setelah itu masuk lagi proses remaja. Ya. Jadi memang kehidupan ini sudah ada siklus kehidupan kita. Jadi itu memang tidak terputus itu. Sudah tidak terputus. Iya, jadi betul. Pencegahan stunting seperti dikatakan Pak Dokter. Jadi memang kita mulai dari masa 1000 hari pertama kelahiran hidup itu. Dan makanya kenapa memang dari Dinkes program-programnya tadi yang sudah seperti Ibu sampaikan ini terus dilakukan ya. Bahkan katanya tadi sempat saya juga berbicara langsung sama Ibu sebelum ini ya. Jadi di Dinas Kesehatan itu ada khusus bidang yang menangani masalah stunting ini ya Bu ya? Kami khusus stunting itu di bidang kesehatan masyarakat. Khususnya di gizi dan keluarga. Berarti ini masih terus terpantau terus ya program-programnya yang dilakukan, dan Ibu melihat sampai sejauh ini bagaimana Bu? Terus eksis sampai saat ini bagaimana? Iya, ini program ini kami, makanya tadi yang saya sudah sampaikan program-program kita sudah lontarkan di seluruh kabupaten kota itu, itulah program kami dalam pengentasan stunting ini. Bagaimana kabupaten kota ini memang harus melihat gerakan cepat dalam hal pencegahan stunting, karena memang ini isu nasional, bukan lagi. Jadi semua masyarakat itu hampir semua memahami bahwa stunting itu apa. Betul sekali, dan sehingga karena kita sudah semua memahami ya, berarti memang harus mengambil peran besar untuk menjaga agar terhindar dari stunting. Nah, selanjutnya untuk Bapak Dokter yang terakhir ini, kira-kira bagaimana harapan mungkin untuk masyarakat Sultra sebelum masalah stunting, kita ke DBD dulu ya, kembali lagi tadi. Apa harapan untuk agar tidak ada lagi lah penambahan pasien? Kita harapannya tidak ada lagi, dan yang pasien yang tersisa itu sekitar 34 ya kalau tadi dikatakan 24.
28 masuk 24. Ya, 30. Ini bagaimana untuk agar segera sembuh, pulih dan bisa kembali ke rumah dengan baik? Silakan Pak. Ya, baik. Khusus untuk pasien demam berdarah atau kasus demam berdarah, memang ini penyakit endemik ya, tiap tahun dan sepanjang tahun Pak ada pasien itu. Cuman memang demam berdarah ini selalu meningkat pada cuaca-cuaca atau musim-musim penghujan. Sehingga ini merupakan perhatian masyarakat. Begitu mendekati musim penghujan, ini kita harus sudah mulai waspada. Ya, kita galakkan program 3M, yaitu mengubur, menguras, dan menutup wadah-wadah yang memungkinkan perkembangan nyamuk Aedes aegypti ini. Karena demam berdarah itu ditularkan melalui nyamuk Aedes aegypti ini. Artinya masyarakat atau perorangan itu harus menjaga diri sendiri, ya, menjaga diri agar tidak tertular atau tidak digigit oleh nyamuk Aedes aegypti ini, ya, dengan melakukan program-program itu. Yang kedua, bahwa apabila masyarakat merasakan demam, ya, perasaan lemas, bahkan ada bintik-bintik merah di kulit, ya, segera memeriksakan diri di puskesmas sebelum jatuh kepada keadaan yang lebih berat. Ya, berobat sedini mungkin sehingga penanganannya tentunya akan sedini mungkin dan hasilnya akan lebih baik dibanding kalau pasien itu datang sudah dalam kondisi shock, ya, sudah kondisi di mana trombositnya itu menurun sekali dan memungkinkan terjadinya perdarahan. Itu agak susah penanganannya dibanding kalau begitu terasa demam secepatnya memeriksakan diri di puskesmas terdekat untuk mendapatkan pengobatan. Oke, gitu. Nah, Ibu mungkin ada yang ingin ditambahkan untuk pasien-pasien DBD, Bu? Ya. Harapan kami pertama bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh masyarakat dengan melakukan pola hidup bersih dan sehat. Kemudian yang telah dijelaskan tadi Pak Dokter, bagaimana itu 3M. 3M itu harus kita terapkan. Kemudian bagaimana kalau masyarakat itu mendapat terjadi panas, harus segera berobat ke puskesmas atau rumah sakit. Kemudian tetap menjaga kalau tidur pakai kelambu, memakai lotion agar terhindar dari nyamuk. Kemudian tetap waspada. Jadi harapan kami di ini tetap melakukan edukasi penyuluhan melalui media cetak maupun elektronik sehingga masyarakat itu dapat memahami bagaimana cara pencegahan DBD. Betul sekali. Ya, marilah sama-sama ya, bukan hanya dari pihak Dinas Kesehatan, dari pihak Rumah Sakit Bahtera Mas, tapi juga untuk kita semua harus sama-sama saling support untuk menjaga agar wabah DBD ini tidak terus istilahnya berlanjut dan bahkan sudah selesai gitu. Karena kembali lagi bahwa jika tubuh kita sehat, imun kita juga kuat dan kita menjaga lingkungan kita bersih, ya, tidak ada genangan air, ini pasti juga DBD juga tidak akan ada begitu penyebarannya karena hal ini semua terjadi dari apa yang kita lakukan. Jadi mulai untuk menerapkan 3M. Oke, baik pemirsa Sultra TV, terima kasih. Tidak terasa waktu kita di penghujung acara. Sebelumnya mungkin saya juga akan mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Ibu Haja Usni SKM, MKM, dan juga kepada Direktur Rumah Sakit Bahtera Mas Provinsi Sultra Bapak Dr. Haji Hasmudin, terima kasih. Dan tentu pemirsa di rumah terima kasih sudah menyaksikan kami. Semoga tadi apa yang disampaikan ini bisa menjadi pencerahan lagi, jadi tidak ada lagi yang salah-salah informasi ya pemirsa. Tidak ada lagi yang mengira-ngira bahwa DBD ini sangat melonjak, kasusnya meningkat begitu sampai akhirnya ratusan pasien, padahal tidak seperti itu. Dan mulai bijaklah untuk menerima informasi. Terima kasih juga atas perhatian Anda. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.